Perkenalkan, saya Sarif Hidayat, NIM 0567514459, Prodi Sistem Informasi, UT Tarakan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Pada panduan, praktikum dicontohkan menggunakan XAPPP dan Ubuntu. Namun di sini, lingkungan yang digunakan adalah Debian DWSL sebagai komputer pertama dan Debian 13 Trixie di VirtualBox sebagai komputer kedua. Karena itu, saya menjalankan query MariaDB melalui terminal dan script bash. Untuk database, saya menggunakan database rumah sakit yang dibuat pada tugas 2. Di folder ini, saya sudah membuat skrip utama bernama tugas3.sh. Skrip ini dibuat agar praktikum dapat dijalankan ulang dengan mudah dan hasilnya lebih konsisten. Skrip ini memiliki beberapa mode, yaitu transaksi, master, slave, test strip master, check strip slave, dan status. Mode transaksi digunakan untuk menjalankan praktikum, commit, rollback, save point atau checkpoint, dan trigger. Mode master digunakan untuk menyiapkan komputer pertama sebagai sumber replikasi. Mode slave digunakan untuk menyiapkan komputer kedua sebagai penerima replikasi. Mode test master dan check slave digunakan untuk membuktikan apakah replikasi berjalan. Skrip ini juga menggunakan ID demo seperti 9001 sampai 9010 supaya tidak mengganggu data utama rumah sakit yang sudah dibuat pada tugas 2. Pertama, saya mengecek status MariaDB, daftar database, dan alamat IP host. Di sini, database rumah sakit sudah tersedia. Skrip ini hanya memeriksa keberadaan database dan tabel pasien, bukan membuat ulang database dari awal. Sekarang, saya menjalankan mode transaksi. Pada bagian awal, skrip memeriksa engine tabel yang ada di database rumah sakit. Transaksi memerlukan dukungan engine seperti InnoDB agar perintah commit dan rollback dapat berjalan dengan benar. Skrip kemudian membuat procedure transaksi 1 sampai transaksi 5. Nama ini mengikuti pola pada panduan praktikum, tetapi dijalankan melalui terminal MariaDB melalui script bash. Setiap procedure berisi contoh transaksi yang berbeda. Pada transaksi 1, script menjalankan start task incident dan insert data pasien, tetapi tidak melakukan commit. Saat masih berada dalam koneksi yang sama, data terlihat. Namun, setelah koneksi selesai dan dicek ulang dari koneksi baru, jumlah data dengan I_pasien 9001 adalah 0. Artinya, perubahan tanpa commit tidak tersimpan permanen. Pada transaksi 2, skrip melakukan insert data pasien, kemudian menjalankan commit. Setelah dicek dari koneksi baru, data dengan ID_pasien 9002 tetap ada. Ini membuktikan bahwa commit menyimpan perubahan secara permanen ke basis data. Pada transaksi 3, skrip mengubah nama pasien demo menjadi Danar Strip Demo, tetapi langsung menjalankan rollback. Setelah dicek, nama pasien tetap Poppy Strip Demo. Ini membuktikan bahwa rollback membatalkan perubahan yang belum di-commit. Pada transaksi 4, skrip menunjukkan alur lain. Insert pertama dibatalkan dengan rollback, sedangkan insert kedua dilakukan setelah rollback dan kemudian di-commit. Hasilnya, hanya data setelah rollback yang tersimpan. Pada transaksi 5, skrip menggunakan save point dengan nama point1. Data I_pasien 9007 dimasukkan sebelum save point, lalu I_pasien 9008 dimasukkan setelah save point. Kemudian, skrip melakukan rollback to save point 1, sehingga I_pasien 9008 dibatalkan. Setelah itu, I_pasien 9009 dimasukkan dan transaksi di-commit.
Hasil akhirnya, data 9007 dan 9009 tersimpan, sedangkan 9008 tidak tersimpan. Bagian berikutnya adalah trigger. Sesuai panduan, trigger menggunakan tabel obat dan transaksi garis bawah obat. Jika tabel tersebut belum ada, script membuatnya, karena bagian trigger memang membutuhkan 2 tabel tambahan tersebut. Script membuat trigger bernama TG garis bawah jual. Trigger ini berjalan setelah ada insert pada tabel transaksi garis bawah obat. Logikanya adalah stok pada tabel obat akan dikurangi berdasarkan nilai jumlah pada transaksi obat yang baru dimasukkan. Sebelum transaksi, stok amoxicillin demo adalah 20. Setelah saya memasukkan transaksi pembelian sebanyak 5, stok otomatis berubah menjadi 15. Ini membuktikan bahwa trigger berhasil berjalan. Setelah praktikum transaksi selesai, saya masuk ke praktikum basis data terdistribusi. Pada bagian ini, Debian WSL saya jadikan master atau sumber replikasi. Debian 13 di VirtualBox akan menjadi slave atau penerima replikasi. Mode master pada script membuat konfigurasi MariaDB khusus untuk replikasi. Konfigurasi yang dibuat meliputi server garis bawah IDE, binary log, format binary log row, database yang direplikasi, dan bind strip address agar MariaDB bisa diakses dari komputer lain. Script juga membuat user replikasi bernama REPL garis bawah MSI M4206. User ini diberi hak replication slave dan replication client agar slave dapat mengambil perubahan data dari master. Script master menghasilkan file dump awal bernama rumah sakit garis bawah master garis bawah dump.sql. File ini perlu disalin ke Debian 13 VirtualBox agar data awal master dan slave sama sebelum proses replikasi dimulai. Sekarang saya menjalankan mode slave di Debian 13 VirtualBox. Script membuat konfigurasi slave, mengaktifkan server garis bawah ID yang berbeda dari master, relay log, dan read garis bawah only agar server ini berperan sebagai penerima replikasi. Setelah itu, dump awal dari master diimpor. Langkah ini akan menjalankan sinkronisasi awal agar isi slave sama dengan master sebelum replikasi dijalankan. Kemudian, script menjalankan perintah change master to berisi alamat IP master, user replikasi, password, file binary log, dan posisi log. Setelah itu, script menjalankan start slave. Jika slave garis bawah IO garis bawah running bernilai yes dan slave garis bawah SQL garis bawah running bernilai yes, berarti slave sudah terhubung ke master dan siap menerima replikasi data. Untuk membuktikan replikasi berjalan, saya menambahkan data uji dari sisi master. Script menambahkan data pasien dengan I di garis bawah pasien 9010 dan data obat dengan I di garis bawah obat 902. Sekarang saya pindah ke slave dan menjalankan mode check slave. Jika data yang dibuat di master muncul di slave, maka replikasi basis data telah berhasil. Berdasarkan hasil praktik, saya berhasil menjalankan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi menggunakan Debian WSL dan Debian 13 VirtualBox dengan bantuan script bash, sehingga praktikum dapat direproduksi dengan mudah. Pada praktikum transaksi, saya membuktikan fungsi commit, rollback, save point, dan trigger. Pada praktikum basis data terdistribusi, saya menyiapkan replikasi dari master ke slave dan membuktikan bahwa data yang ditambahkan di master dapat muncul di slave.
Demikian video praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Terima kasih.